Oke, kita setujui dulu bahwa sihir itu ada. Oke? Gua muslim, gua percaya semua riwayat tentang nabi, tentang rasul. Artinya, gua harus percaya bahwa sihir itu ada. Yes, gua percaya. Gua percaya sihir itu ada. Oke teman-teman, gue tuh bener-bener muak dengan cara berpikir sebagian besar masyarakat Konoha hari ini teman-teman. Ketika dunia udah hidup di zaman yang serba AI, serba canggih, serba improvement teknologi, tapi kita masih aja sibuk nabur garam di depan rumah biar nggak diserang banaspati. Masih aja sibuk percaya jimat, santet, dukun, dan menyembah penunggu pohon beringin yang mungkin dulunya cuma ditanam buat iseng-iseng. Tapi di sisi lain, ketika lu melihat fenomena beragama di negara kita, rame ya teman-teman, antusias soal beragama itu begitu tinggi sekali. Acara maulid rame, sholawatan rame, pengajian sampai nutup jalan, nggak peduli bikin macet atau enggak. Makanya kadang tuh gue mikir gitu, semua logika mistika yang terjadi di negara ini itu kayaknya bukan karena masyarakat kita yang kurang beragama, tapi justru karena terlalu beragama, jadi nggak sanggup pakai logika. Akhirnya kita tuh seringkali mencari alasan-alasan goib untuk sesuatu yang sebenarnya cuma butuh sedikit keberanian untuk berpikir rasional. Contohnya ketika sakit bukannya ke rumah sakit malah ke dukun, para caleg-caleg yang bukannya mikirin program yang bagus malah sibuk jalanin ritual-ritual tolol dari dukun, tes CPNS, tes BUMN atau mungkin ujian nasional bukannya belajar malah sibuk nyari jimat, usaha nggak laku bukannya bikin produk yang bagus malah sibuk cari penglaris. Hal-hal kayak gitu tuh masih begitu kental sekali di masyarakat kita teman-teman. Bukan cuma mereka yang tinggal di daerah aja, bahkan di kota-kota besar kayak Jakarta itu pun juga masih kental hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang berbau klinik-klinik seperti itu. Dan itulah yang bikin gue muak teman-teman. Cuma sayangnya masyarakat kita itu bukannya takut pada kebodohan, tapi malah takut kehilangan kebodohan yang selama ini bikin kita nyaman. Sekarang ini logika mistika atau hal-hal yang berbau perklinik-klinikan itu tumbuh menjadi ladang bisnis yang begitu subur. Ada jasa santet, jasa pengusir jin, garam rukyah, sabun anti jin. Bahkan agama pun dipelintir jadi industri yang hidup dari kekhawatiran dari orang-orang yang nggak tahu cara mikir. Dan sayangnya, takut dianggap nggak beriman, bikin orang jadi rame-rame membeli kebodohan. Yang akhirnya bikin kita jadi bangsa yang sibuk ngusir jin, tapi nggak sadar lagi dibodohin sama manusia. Oke gini deh, kita langsung aja masuk ke bagian yang paling sensitif. Gua muslim, dan gua asumsikan sebagian besar dari kalian juga muslim. Dan bicara tentang dukun dan santet, tentu kita semua tahu bahwa memang ada riwayat di mana Nabi memang pernah kena sihir. Dan sebagai seorang muslim, yes, gua percaya sihir itu ada. Tapi, ada tapinya nih, lu harus dengerin dulu sampai habis nih. Tapi pertanyaannya, apakah perdukunan dan persantetan yang kita kenal di zaman sekarang itu sama dengan sihir yang dimaksud oleh Al-Quran? Kalau iya, kalau memang perdukunan dan persantetan itu sama dengan sihir yang pernah melukai Nabi, harusnya pesulap merah sama Ferry Irwandi udah muntah laku. Harusnya mereka-mereka yang terang-terangan menantang dukun terhebat di negeri ini, itu udah hilang nggak tahu kemana. Tapi nyatanya, alih-alih membuktikan kesaktiannya, para dukun-dukun tolol ini banyak alasan. Mendadak jadi filsuf, malah sok bijak, bukannya nyantet malah lapor polisi. Selamat malam dukun-dukun Indonesia. Kami mewakili Anda semua. Kami melaporkan ini karena kami tersinggung. Tersinggung kenapa? Biar Bang Master ini tidak ngomong oknum dukun, tapi semua dukun. Semua dukun ada cabul dan basem. Artinya apa? Oke, kita setujui dulu bahwa sihir itu ada. Oke? Gua muslim, gua percaya semua riwayat tentang nabi, tentang rasul. Artinya, gua harus percaya bahwa sihir itu ada. Tapi, lagi-lagi gua sampaikan, perdukunan dan santet
Itu bukan sihir yang pernah melukai Nabi, itu bukan sihir yang disebutkan dalam Al-Quran, itu cuma murni pembodohan publik. Termasuk soal setan dan goib. Di Al-Quran memang disebutkan bahwa memang ada hal-hal goib, kayak roh, jin, setan, dan di beberapa riwayat, di beberapa cerita Nabi, memang disebutkan bahwa setan beberapa kali menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Bisa dalam wujud orang, ular mungkin, dan lain-lain. Pokoknya disebutkan bahwa beberapa kali jin dan setan itu menampakkan wujudnya lah. Tapi lagi-lagi teman-teman, pertanyaannya, apakah makhluk-makhluk goib yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu jin, setan, roh, dan lain-lain, itu sama dengan pocong, siluman, kuntilanak, gendruwo, tuyul, dan berbagai makhluk-makhluk bodoh yang diceritakan oleh para dukun-dukun santet itu? Bisa nampakin diri, bisa ganggu manusia, bisa bikin manusia mati, atau mungkin bisa nyulik anak sampai berhari-hari gitu? Kalau iya, Zawin harusnya udah hilang dari dulu. Gen Alfarizi harusnya udah hilang diculik wewe. Atau at least mungkin sekali aja mereka pernah ketemu pocong, atau kuntilanak, atau genderuwo. Tapi apa? Buktinya mereka masih sehat-sehat aja. Buktinya mereka masih skeptis-skeptis aja. Artinya apa teman-teman? Semua hal tentang riwayat para nabi dan semua hal yang ditulis dalam Al-Quran tentang goib dan sihir itu benar. Nggak ada yang salah dan gua percaya. Tapi sayangnya teman-teman, banyak sekali dukun-dukun tolol di luar sana yang menjadikan agama sebagai tameng pembodohan publik. Pakai dalih ini ilmu putih lah, ini ilmu hitam lah, bawa-bawa ayat lah, bilangnya oh ini jinnya lebih kuat, oh ini ternyata dukun sana punya pegangan yang lebih sakti, pakai bawa-bawa dalil segala. Biar apa? Biar praktik busuk mereka kelihatan suci. Biar ketika ada yang kritis gampang dibungkam, dikafir-kafirin dengan dalih menyerang agama. Studi kasus terakhir deh gue tambahin, Dokter Sagiran. Dia pernah mengoperasi seseorang yang katanya terkena santet, terus nyoba pakai pendekatan medis ternyata nggak mempan, dan ternyata katanya dia melihat sendiri bahwa ya benda-benda aneh itu muncul begitu aja di dalam tubuh pasiennya. Oke gini, gue akuin, gue bukan dokter, gue juga bukan pesulap merah yang ngerti berbagai trik-trik sulap. Gue cuman orang biasa yang berusaha berpikir kritis. Gini deh, logikanya simpel aja teman-teman. Kalau semua hal yang belum bisa dijelaskan dalam sains atau dunia medis dianggap sebagai goib, dianggap sebagai santet, kapan Indonesia mau maju? Kapan ada terobosan untuk meneliti hal-hal yang sulit? Kapan ada pertanyaan untuk membedah sesuatu yang tabu yang ternyata selama ini salah? Kalau pola pikir lu begitu, sampai kapanpun Indonesia nggak akan maju, Pak. Ya oke lah, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan kasus Dokter Sagiran itu ya. Dan gue sangat menghormati beliau tentunya. Dia dokter yang cukup terkenal lah di Jogja. Tapi gue yakin kalau beliau dengar statement gue barusan, dia pasti setuju. Dan yang gue serang di sini bukan agama, teman-teman, tapi orang-orang munafik, dukun-dukun tolol yang pakai topeng agama demi meraup keuntungan dari pembodohan publik. Gue tuh kadang mikir, kita ini bukan kekurangan iman, teman-teman, tapi kelebihan rasa takut. Takut pada hal-hal yang nggak bisa dibuktikan, tapi nggak takut pada hal-hal yang jelas-jelas nyata. Kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan. Kita terlalu ngasih ruang untuk hal-hal mistik, tapi terlalu pelit buat ngasih ruang untuk akal sehat. Kita rela bayar mahal buat penenang batin, tapi males investasi buat perkembangan otak. Padahal logika dan iman itu bukan musuh. Sains dan agama itu bukan dua hal yang berlawanan. Karena iman yang sehat, itu justru melahirkan nalar yang jernih. Tapi kenyataannya, di negeri Konoha kita tercinta ini, iman itu malah sering dijadikan alasan untuk berhenti berpikir. Dan ketika berpikir udah dianggap dosa, maka kebodohan akan tumbuh sebagai keyakinan, dibela mati-matian, tapi menyesatkan. Dan kalau lu masih takut pakai logika cuman karena takut dianggap kurang iman, coba tanya ke diri lu sendiri deh. Mungkin yang lu sembah bukan iman, tapi kebodohan yang diwariskan turun-temurun. Kalau kalian punya keresahan yang sama, opini yang berbeda, atau mungkin pengen ngehujat gua karena lu menganggap gua menyerang ego lu sebagai orang yang paling ngerti soal hal-hal goib, silahkan tulis di komen, apapun itu kita diskusikan di sana.
Memang belum tentu gue balas, tapi udah pasti gue baca. Tenang aja bro. Jadi apapun itu, silahkan tulis di komen dan jangan lupa subscribe biar gue makin kaya tanpa harus nakut-nakutin pakai santet. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.